Selasaan dalam diskusi mingguan rutin sambil makan makanan favorit kaum vegan seperti saya, yaitu diskusi sambil menyantap bacang jamur. Kemarin diskusi dibuka dengan pertanyaan kepada saya, Mas, tahu berapa sales revenue BUMN kalau semua BUMN itu dijumlahkan? Bosman sebagai BUMN haters pasti tahu dong. Saya jawab, anjay sialan lu, saya ini bener hater BUMN yang jadi kementerian. Jadi pasti data saya lengkap lah. Jawaban saya disambut gelak tawa bertujuh. Ini ketawa sinikal pastinya karena satu mantan direksi BUMN dan satu lagi masih petinggi BUMN hadir di sana. Lalu saya jawab, omsetnya kalau tidak salah secara akumulasi semua BUMN yaitu sekitar 2.000-an triliun rupiah per tahun. Memang ada apa dengan nanya omset revenue BUMN? Saya bertanya balik. Sebelum dijawab, saya pun lanjut berkata, memangnya mau dilihat dari sisi apa BUMN itu? Dari sisi profit dibanding omset. Jika swasta yang pegang, pasti lebih tinggi profitnya. Dari sisi service juga pasti swasta lebih baik. Kalau dari sisi korupsi, swasta nggak ada korupsi. Kalau dikorupsi, pengelolanya langsung kolaps perusahaannya. Kalau BUMN dikorupsi, merugi, negara injek, tambah dana dan fasilitas dari APBN. Surga bener deh tuh BUMN. Asli saya geblek-geblekin BUMN bobrok semua kok dipiara di bawah kementerian. Amit-amit banget dah. Saya mulai nyolot. Pokoknya enak kerja di BUMN. Ukuran suksesnya gampang. Proyeknya, proyek pemerintah. Komisarisnya, pejabat kementerian terkait dan para pendukung pilpres. Modal kalau kurang, negara yang bantu. Tambah subsidi lagi terhadap harga jual. Seperti pupuk misalnya. Pokoknya siapa saja bisa jadi direksi BUMN. Gak usah pinter, pokoknya nurut diatur. Wes, itu aja syaratnya. Sebuah kalimat yang menunjukkan sinisnya saya dengan BUMN di bawah kementerian. Kenapa Mas Mardigu gak suka sama BUMN sih? Demikian salah satu yang hadir yang baru beberapa kali ketemu, yang belum kenal sekali sifat asli saya. Kalau yang sudah tahu nan tahu banget, saya ini anti pemerintah berbisnis. Saya ini pro UKM dan pro wira swasta. Oke, saya tanya balik kepadanya. Dari sales 2.000 triliun per tahun total BUMN ini, ada berapa yang didapat karena ekspor? Jawabannya mungkin nggak ada BUMN ekspor. Sedikit banget kalau ada BUMN ekspor. Raja import mah iya kali. Selama ada BUMN sentralisasi, garansi UKM juga tidak akan tumbuh baik di Indonesia. Jadi yang 2.000 triliun ini sebenarnya pasarnya dan uangnya rakyat Indonesia yang diambil lagi ke perusahaan negara tersebut. Pegawainya BUMN dapat faedah dari perasan rakyat Indonesia yang jadi marketnya BUMN yang dilindungi peraturan pemerintah lagi. Asli aneh dah bernegaranya. Ini malu-maluin. Masa jualan ke rakyat sendiri? Masa pahlawan devisanya bukan BUMN? Ahli import iya BUMN. Katanya memuja Tiongkok, tetapi nggak niru Tiongkok. Tiongkok BUMN-nya itu pahlawan devisa, bos. Misalnya mereka kerja membangun di Indonesia, itu menguntungkan Tiongkok. BUMN Tiongkok tuh pahlawan devisa sekali lagi, tetapi menjadi penjajah dan mengambil devisa negara lain. Karena uang keluar dari Indonesia kan cash out, dan itu cash outnya kemana? Ke Tiongkok. Maaf nih ya, bagi pejabat yang sekarang jadi menteri yang memuja Tiongkok, saya bisa bilang salah besar miring ke Tiongkok. Jadi solusinya bagaimana ke depan tentang BUMN? Kalau saya bisa memberi masukan kepada Presiden, kurangi dulu proyek infrastruktur, benahi sektor keuangan negara, benahi sistem perbankan, benahi sistem pembayaran, fokuskan masalah kesehatan yaitu selesaikan COVID. Ada mazhab dalam geoekonomi bernegara dan itu harus disadari oleh kita semua. Tidak ada mazhab ekonomi yang lebih baik dari satu dengan yang lain. Yang ada hanyalah mana yang cocok dipakai dalam situasi yang mana. Itu kuncinya. Pertanyaan sederhana, kalau dalam rumah tangga kita anak banyak, suami gaji pas-pasan, untuk hal ini nombok dan banyak hutangan di warung dan lain sebagainya, dalam negara itu namanya ekonomi lagi bas. Di keluarga lain, suami naik pangkat, istrinya punya usaha catering sedang moncer, baru dapat pecah waris. Maka kalau negara seperti ini, negara tersebut dalam keadaan ekonominya boom. Jadi ada ekonomi boom atau summertime dan ada ekonomi bust atau winter time. Saya berusaha menerangkan panjang lebar alasan BUMNisasi ini tidak tepat dan kedua alasan FDI atau foreign direct investment. Dalam artian saya memahami FDI adalah Cinanisasi yang tidak tepat dalam membangun strategi ekonomi bernegara. Karena saat ini winter time lagi bust. Jangan coba-coba FDI, miskin kita malah jadinya. Saya heran dengan FDI, asing masuk dikasih fasilitas, pajak lah dikasih tax holiday.
gede, kemudian tarif masuk barang yang murah dan lain sebagainya. Padahal kalau di MMT, ekonomi yang dianut oleh kita-kita kaum Sontoloyo ini, DDI itu lebih penting. Apa itu DDI? Domestic Direct Investment. Itu yang diutamakan, bukan foreign atau asing. Lalu alasan Indonesia nggak ada rupiah sehingga investasinya nggak ada, itu aneh lagi. Indonesia nggak punya rupiah, asli aneh. Kalau Indonesia nggak punya dolar wajar, bukan mata uang kita, tapi nggak punya rupiah, itu aneh bin ajaib. Oke, kita lanjut. Lalu kalau melihat langkah ekonomi makro mikro sekarang lebih parah, malah kesentralisasi BUMN dan kekuatan oligarkinya malah dikuatkan. Ya monggo aja, atau gini deh, terserah 4L kali ya. Mudah-mudahan semua aman, bisa melewati petaka COVID dan nggak terjadi krisis ekonomi lebih parah. Karena menurut saya pribadi, ketika strateginya nggak terlalu mendukung UKM, kayaknya ekonomi akan terseok-seok tahun ini dan tahun kedepannya. Kita kaum Sontoloyo ingin sekali berkontribusi mengembangkan UKM. Salah satunya dengan MMT, tetapi apa daya, tangan tak sampai, suara tak terdengar. Yo wis, sakarepmu. Suatu hari kau akan tergantikan juga. Kau akan tak bertameng lagi. Jadi hati-hati ya bernegaranya.